Nah, informasinya pemirsa, pelaku ini pertama kali menghabisi nyawa korban Budi atau korban pertama tepat di belakang saya nih, yang mana merupakan garasi, bagian pekarangan dari rumah korban. Pelaku pada saat itu mengajak korban Budi ini untuk ke area garasi ini karena di situ mereka akan berdiskusi mengenai bisnis. Ketika korban sedang lengah, disitulah pelaku kemudian menghantam bagian kepala korban dengan menggunakan pipa besi. Setelah korban kemudian tidak sadarkan diri, pelaku kemudian mengikat kaki dan juga tangan korban dengan menggunakan tali tambang, dan setelahnya pelaku bergeser menuju ke kamar almarhum Sahroni, yang mana merupakan ayah dari korban Budi. Kalau Anda bisa lihat, ini merupakan pintu utama. Di belakang pintu utama ini merupakan ada kamar di situ, dan di kamar itu Sahroni sedang mengaji, dan saat itulah pelaku ini juga dengan cara yang sama hingga akhirnya korban meninggal dunia. Tidak berhenti sampai sana, setelah menghabisi nyawa Sahroni, pelaku kemudian masuk ke kamar istri Budi, yakni Agis, yang mana di dalam kamar itu korban sedang tidur bersama dengan anaknya. Disitulah kemudian pelaku sama menghabisi nyawa dua korban dengan menggunakan pipa besi hingga akhirnya kedua korban meninggal dunia. Pelaku kemudian bergeser lagi ke kamar mandi. Nah, ini merupakan kamar mandi tempat pelaku kemudian menghabisi nyawa bayi keluarga ini, bayi korban Budi yang masih berusia 8 bulan. Ya, pemirsa, ini adalah gambaran ya di bagian dalam rumah. Kami mencoba untuk mengintip seperti apa di bagian dalam garasi, yang mana garasi ini terhubung juga dengan bagian rumah dan juga bagian gedung walet. Memang kalau kita lihat dari atas ini tidak tampak ada bekas-bekas ya atau sisa-sisa, karena lokasi dikuburnya 5 korban ini memang berada di bagian dalam. Jadi ada lorong yang memisahkan antara rumah utama dengan sarang walet. Nah, di lorong itulah kemudian berdasarkan penuturan saksi menjadi tempat lobang atau parit ya yang agak panjang tempat kelima korban ini dikubur. Bisa kita pastikan ya pemirsa kalau ini merupakan rumah utama, dan di bagian sinilah merupakan sarang burung walet. Artinya di sekitar sarang walet dengan rumah utama ini terdapat lorong, yang mana lorong itu merupakan tempat 5 korban ini dikubur. Pemirsa, kami saat ini sudah bersama dengan Ibu Eni. Ibu Eni ini merupakan salah satu anggota keluarga ya dari almarhum Pak Sahroni dan keluarganya. Tentu pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita Ibu sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa keluarga. Semoga kami berharap Bu Eni keadaannya sekarang baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Eni, kalau boleh diceritakan waktu pertama kali mengetahui tentang peristiwa ini, seperti apa ceritanya? Ya, tidak percaya. Malam itu anak saya lewat ke rumahnya. Pas banyak orang gitu. Ada apa? Jadi dia pulang. Bu, katanya Umsah ada gini-gini. Masa sih? Gitu kan, saya nggak percaya. Saya tugas lagi anak saya ke sana. Tetapi di sana sudah banyak polisi, sudah banyak ya aparat lah. Jadi tidak boleh masuk gitu.
kemudian taunya ketika ternyata ada kejadian pembunuhan dan kemudian korbannya ternyata satu keluarga ada 5 orang, waktu itu taunya bagaimana? Ya awalnya berita yang beredar berita liar ya, sehingga pada saat pertama kali diketemukan itu adik sepupu saya dulu ya, Pak Saroni itu ya, kemudian ditemukan satu, nyari-nyari anaknya, kemana anaknya gitu, sehingga banyak beredar bahwa anaknya itu tidak ada, sehingga berspekulasi bahwa ini pasti dibunuh anaknya gitu. Pendapat masyarakat sudah seperti itu, tapi ya ternyata semuanya nggak ada. Apa yang saat itu Ibu pikirkan? Ya gimana ya? Ya satu keluarga nggak ada semua. Kejam orang itu, sadis. Sekarang beredar karena hanya 750.000 rupiah ditebus oleh 5 nyawa. Rasanya janggal itu. Tapi biarlah, semuanya nanti polisi yang akan merilis, polisi yang akan memberikan judgement. Saya dari pihak keluarga hanya minta kepada Allah berikan keadilan. Ibu, ini kan pelaku sudah ditangkap ya oleh pihak kepolisian, ada 2 orang, Ririn dan Priyo. Keluarga mengenal nggak sih sosok kedua orang ini dan hubungannya dengan Pak Budi dan keluarganya? Saya secara keseluruhan tidak mengenal pelaku itu. Seperti apa sih sosok Pak Saroni, Pak Budi, dan juga keluarganya? Sosok Saroni itu adalah orang yang pendiam. Diam, kalau tidak ditanya diam. Tetapi dia itu orang yang taat, insya Allah ya. Karena apa? Karena di keluarga saya, keluarga Mutasim itu kan ada grupnya ya. Setiap malam tidak pernah lupa, dia itu selalu membangunkan kepada grup itu, ayo tahajud dan lain sebagainya. Nah belakangan tidak ada curiga, tidak ngirim itu sudah tidak ada curiga tuh, tidak ada. Saya pikir loh kenapa ya tidak ngirim gitu, apalagi sakit gitu. Nah ketahuan seperti itu. Jadi itu adalah kenangan yang sangat dirindukan oleh saudara sepupu semuanya di keluarga Mutasim. Kalau berangkat ke masjid yang selalu dibawa itu Al-Quran ya, yaitu kalau waktu maghrib ke isya ya selalu membaca Al-Quran. Insya Allah puasanya pun tidak pernah tinggal Senin Kemisnya itu. Saat terjadi pembunuhan dia itu sudah ngaji katanya, ngaji, bahkan dia seneng nyetel YouTube gitu, YouTube ngaji, YouTube ceramah gitu, seneng dia itu. Ini kan kedua pelaku sudah ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Kita tahu juga kalau apa yang dilakukan pelaku ini sangat kejam ya, satu keluarga habis begitu. Apa kemudian harapan dari keluarga? Harapan saya khusus untuk Pak Sarus keluarga ya. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid. Allah terima langsung. Kalau bisa tanpa hisab. Karena saya tahu Saroni orang baik. Mudah-mudahan syahid meninggalnya. Itu harapan kami. Terima kasih banyak Bu Eni sekali lagi. Sekali lagi kami juga dari Tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Bukan Pak Budi itu, ya pelakunya itu. Judulnya saya dijebak lah sama si dia itu.